Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? I hope you always be fine and always be happy. Okay, before we start our lesson today, we pray together. Pray begin. Amin. Thank you. Baiklah anak-anakku sekalian, anak-anakku yang berada di kelas 71 dan juga 72. Pada hari ini kita akan belajar materi baru, tapi tetap ya masih di chapter 1, tetapi kali ini berbeda judul. Apa itu judulnya? Bisa kalian lihat di bagian slide yang pertama dengan judul Thank you. Terima kasih. Nah, pada slide yang kedua, saya akan bacakan kepada kalian dan juga jelaskan kepada kalian apa sih maksud dari judul di slide yang pertama. Nah, thank you di sini itu adalah salah satu ekspresi ya yang nanti kalian bisa temukan di slide berikutnya, karena pada hari ini kita mau bahas nih, thank you itu termasuk dari ekspresi yang diberi nama gratitude or thanking, ekspresi bagaimana mengucapkan terima kasih. Pernah ya dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan hampir setiap hari kita bisa say thank you atau berterima kasih kepada orang lain, bisa keluarga, bisa teman, bisa guru, bahkan orang yang baru kita kenal. Karena apa? Karena telah berbuat baik atau membantu kita. Nah, pada di slide kedua, di sini telah diberikan 3 tujuan. Goals itu tujuannya sama dengan purpose, tujuan yang harus dicapai oleh siswa dalam ekspresi gratitude or thanking atau berterima kasih. Untuk yang pertama, siswa diminta untuk identify and understand the expression of gratitude. Jadi mengidentifikasi, mengenali, dan juga memahami apa sih yang dimaksud atau yang disebut dengan ekspresi atau ungkapan berterima kasih. Nah, yang kedua, identify and understand the response of gratitude. Jadi setelah kalian bisa say thank you kepada orang lain, kalian harus bisa merespon. Jangan jadi orang sombong ketika orang bilang terima kasih, kalian diam aja, sama dengan tidak menghargai. Nah, di sini untuk tujuan yang kedua, selain kalian diminta untuk mengucapkan terima kasih, ada beberapa cara ya, bisa formal dan juga informal, tetapi intinya adalah say thank you. Nah, di tujuan yang kedua adalah responnya atau tanggapannya. Ketika orang bilang terima kasih kepada kalian, kalian harus mengucapkan apa nih? Nah, kalian pasti tahu ya, biasanya kalau bilang secara sederhananya, oke, atau sama-sama, terima kasih kembali. Nah, itu termasuk respon atau tanggapan yang diberikan ketika orang say thank you. Dan yang terakhir, yang paling pokok dan paling utama dari tujuan materi ini adalah kalian dapat express and use the expression of gratitude. Kalian dapat mengekspresikan, mempraktekkan, dan juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Dan yang lebih penting lagi, ketika kalian menemukan kalimat di mana kalimat itu ada beberapa kata dari kalimat itu berbunyi thank you, kalian udah kenal, oh ini adalah ekspresi gratitude atau thanking atau terima kasih. Jadi kalau setelah kalian mempelajari ini kalian bisa mempraktekannya, berarti hebat. Kalau masih malu-malu sebelumnya tidak masalah, tetapi kali ini karena kalian sudah mempelajarinya lebih lanjut, maka mau nggak mau ya, sedikit demi sedikit silahkan dicoba. Mungkin dalam chat pribadi kalian bersama teman, ketika teman kalian bilang terima kasih ya, kamu bisa balas dengan you're welcome, boleh sure, boleh no problem, boleh. Nah, contoh lainnya akan kita bahas di slide berikutnya. Baik, nah di sini saya tampilkan kepada kalian apa sih yang disebut dengan thank you. Bisa kalian lihat ya di bawah gambar. Di situ ada gambar bilang terima kasih dengan menundukkan badan, itu juga sebagai bentuk
body language kita atau bahasa tubuh kita untuk mengucapkan terima kasih. Nah, thank you di sini is an expression to show gratitude to others. Thank you atau ucapan terima kasih merupakan salah satu ekspresi ungkapan untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada orang lain. Nah, kapan sih sebenarnya ucapan thank you itu diberikan kepada orang lain, atau kapan sih orang lain itu juga bilang thank you kepada kita? Nah, ada beberapa kondisi ya di sini. Bisa kalian lihat di bagian kotak-kotak yang berwarna-warni di sebelah gambar, mulai dari yang bagian paling atas. Untuk yang pertama, orang atau kamu mengucapkan terima kasih itu bisa pada waktu someone does a good thing for us. Ketika seseorang melakukan sebuah kebaikan atau hal baik untuk kita. Artinya give a help or service, ketika orang telah memberikan bantuan atau jasa atau pertolongan kepada kita. Dimana di sini good thing ya, artinya bukan negatif, tidak merugikan tetapi menguntungkan, paling tidak membantu. Nah, di sini karena telah diberi bantuan atau jasa, maka we should say thank you or thank you so much. Yang kedua, for a compliment and a wish of success. Nah, ucapan thank you ini juga diberikan pada saat atau pada kondisi di mana kita memberikan pujian atau penghargaan kepada orang, dan juga harapan dan juga doa atas kesuksesannya gitu. Jadi di sini juga ditujukan pada saat kondisi yang baik dengan harapan yang baik, supaya apa, orang itu yang kita berikan ucapan terima kasih itu termotivasi, bukan termotivasi, betul ya, termotivasi, supaya untuk kedepannya lagi dia bisa mencapai target yang lebih baik. Kemudian di kondisi yang ketiga, kalian bisa mengucapkan thank you ketika kalian for an invitation, mendapatkan undangan, artinya mendapatkan sebuah hal yang baik, acara yang baik di mana kalian diundang, artinya kalian dihargai dan diharapkan kedatangannya untuk apa? To join in the party bisa, untuk tambah memeriahkan acara bisa, karena you are a special guest juga bisa. Selanjutnya, when asked about their health, ketika orang ditanya tentang keadaannya, bagaimana kabarmu? How are you? I'm fine, thank you. Sering ya, dan bahkan sudah kita bahas di materi yang sebelumnya. How are you? I'm fine, thank you. How's life? I'm well, thank you. And you? Nah, begitu. Ketika kamu ditanya bagaimana keadaanmu atau kondisi kamu, maka kamu sisipkan kata terima kasih. Karena ketika orang atau seseorang menanyakan kabarmu atau keadaanmu, artinya apa? Dia memberikan perhatian terhadap hidupmu. Paling tidak cuek atau tidak merasa tidak menghargai. Artinya di sini kamu dianggap sebagai sesuatu yang penting, di mana kesehatanmu dan keadaanmu itu perlu dipertanyakan. Kemudian yang terakhir, ada banyak kondisi ya sebenarnya, cuma di sini saya berikan kurang lebih hanya 5. Nah, yang terakhir itu for services such as being waited in a store. Nah, ini sangat-sangat sering kita pakai ketika kita diberikan jasa dan kita telah berada di sebuah toko, kemudian dikunjungi atau kita mengunjungi, sering ya dari pelayannya ketika kita berkunjung, kita menunggu, kita membeli, pasti bilang thank you. Kasirnya bilang thank you bisa, atau standing man yang ada di depan pintu itu atau pelayannya bisa bilang thank you karena telah mengunjungi. Terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas kehadirannya gitu ya. Artinya ada sambutan dari sesuatu, yaitu ketika kita beli di sebuah toko atau tempat perbelanjaan
gitu. Kita dihargai kedatangan kita, artinya suatu hal yang membahagiakan atau menyenangkan karena kalian telah hadir di sebuah tempat yang telah mereka sediakan. Begitu ya. Sekali lagi, ucapan thank you ini merujuk pada sesuatu yang baik. Bisa berupa pertolongan, berupa jasa yang telah diberikan, atau bisa berupa pertanyaan dan juga tadi harapan kepada orang agar orang bisa maju, bisa tumbuh dengan baik. Dan yang terakhir itu karena kita sebagai customer dan juga bisa sebagai seller juga karena telah dikunjungi dan mengunjungi sebuah tempat, contohnya itu toko. Begitu ya. Dan mulai dari sekarang, karena kalian tahu beberapa kondisi dalam kehidupan kita bisa kita sisipkan kata thank you, maka jangan takut dan jangan ragu bahkan malu untuk say thank you for a good thing, for everything in a good ways. Gitu ya. Coba latih supaya apa? Supaya orang juga lebih menghargai dan kita belajar menghargai orang lain. Next slide, kita masuk ke beberapa jenis atau beberapa macam dari ekspresi-ekspresi untuk mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Nah, di sini saya berikan dan saya sajikan sebuah tabel, tetapi terbagi menjadi dua kolom ya, ada formal and informal. Nah, untuk formal sekali lagi saya jelaskan, ini biasanya ditujukan kepada orang yang lebih tua, orang yang kita hormati, atau orang yang baru kita kenal. Dan apakah salah kalau kita ucapkan ucapan formal ini kepada teman sebaya atau adik kita? Tidak masalah. Artinya apa? Kita itu orang yang bisa menghargai orang lain. Tetapi ini lebih kondisional ya, lebih sering dipakai dalam kondisi yang seperti apa. Jadi formal and informal lebih merujuk pada kondisinya ya, dan juga terhadap sifatnya seperti tadi, kepada orang yang lebih tua, orang yang baru kenal, atau orang yang kita hormati. Kemudian untuk informal itu lebih ke kondisi yang lebih santai untuk menjalin keakraban, biasanya untuk teman sebaya atau orang yang lebih muda dengan kita. Nah, mari kita lihat contoh-contohnya dari bagian yang formal. Yang pertama, I'm really grateful to you. Saya sangat berterima kasih kepadamu. I do appreciate. Saya mengucapkan terima kasih. Saya berterima kasih. Nah, belakangnya titik-titik atas bantuan, atas pertolongan, atas barang, atau atas apa. Kemudian I really appreciate your help. Nah, ini sudah jelas ya bahwa di akhir kalimat disebutkan help, bantuan. Saya sangat berterima kasih atas bantuanmu. That is very good of you. Termasuk pujian juga ya. Karena apa? Atas bantuan yang telah diberikan mungkin, atau atas barang yang telah diberikan, kado misalnya, maka diucapkan baik sekali ya kamu. Maka selanjutnya orang pasti menyisipkan that is very good of you. Thank you. Gitu. I really can't thank you enough. Di sini sebutkan saya sebenarnya sangat-sangat tidak cukup untuk mengucapkan terima kasih kepadamu. Tidak hanya thank you ya, tidak cukup can't thank you enough. Itu tidak cukup terima kasih, artinya sangat-sangat berterima kasih di sini artinya lebih dari kata thank you biasanya. Sangat berterima kasih. I should like to say how grateful I am. Dan saya seharusnya mengucapkan benar-benar terima kasih, benar-benar betapa berterima kasihnya saya kepada kamu. And then I should like to express my gratitude. Dan saya seharusnya dan saya sebaiknya mengucapkan rasa terima kasih saya kepadamu. Intinya adalah positif ya. Dari yang I'm really grateful to you sampai I should like to express my gratitude, itu mengucapkan terima kasih. Tetapi imbuhannya ditujukan untuk orang-orang yang kita hormati, bisa orang yang baru kita kenal, orang yang lebih tua, atau yang kita hormati tadi. Nah, makanya imbuhannya ada kata lebih sopan, kesan lebih sopan. Contoh di kata I should like gitu ya, I should like, I do appreciate, I really grateful. Sedangkan untuk ucapan terima kasih yang kita tujukan kepada teman sebaya atau lingkungan kita yang lebih santai, situasi atau obrolannya lebih santai, kita bisa bilang hanya dengan
thank you. Ini yang umum banget dan kalian juga tahu, thank you. Atau kalau kalian pas lagi chatting, kalian lebih suka mempersingkat kalimat ini, kata ini dengan huruf T sama Ki. Thank you, singkatan dari thank you. Kemudian contoh yang kedua adalah thank you very much. Terima kasih banyak. Yang ketiga, many thanks. Ini sama artinya dengan thank you very much. Thank you so much. Thank you very much indeed. Terima kasih banyak ya. Kemudian yang paling singkat adalah thanks. Kemudian thanks a lot. Terima kasih banyak. Thanks a million. Benar-benar terima kasih ya, karena penekanannya di kata million. Intinya terima kasih banyak. Dari beberapa contoh tadi, yang paling sederhana atau yang paling singkat, kita bisa simpulkan kata thanks ya, dimana meskipun dalam keadaan formal and informal orang juga pasti tahu maknanya. Cuma ada kalanya waktu pembicaraan itu memang kita bedakan kapan kita harus formal dan informal gitu ya, karena ketika kita dapat menyesuaikan diri dengan kondisi dan juga obrolan, kita menunjukkan harga diri kita dan juga rasa kesopanan kita terhadap orang yang sedang kita ajak bicara gitu ya. Sekali lagi, tolong nanti dibaca ulang, dipahami bedanya mana yang termasuk formal dan mana yang termasuk informal. Nah, kalau tadi kalian sudah mengenali nih bagaimana sih we should say thank you to express our gratitude, bagaimana mengucapkan rasa terima kasih untuk mengekspresikan rasa terima kasih kita. Sekarang kita bisa mempelajari how to respond thanking, menanggapi atau merespon ketika orang mengucapkan terima kasih kepada kita. Kita bilang apa? Seperti tadi, jangan hanya keep silent, karena kalau keep silent itu sama dengan kalian orang yang selfish, menunjukkan kesombongan kalian. Dimana ketika orang benar-benar say thank you, bahkan bilangnya thanks a million, thank you so much, and you just keep silent, it's a negative action ya, jangan seperti itu. Nah, di sini ada beberapa respon that you can use to respond the gratitude. Tanggapan yang bisa kamu pakai untuk merespon ucapan terima kasih, diantaranya yang paling umum adalah yang paling atas. You're welcome. Ya, thank you. You're welcome. Thank you. My pleasure. Thank you. Don't mention it. Thank you. Sure. Tentu. Thank you. Don't worry about it. Jangan khawatir akan hal itu, santai aja gitu maksudnya. Thank you, it was my pleasure. Dengan senang hati, senang membantu kamu gitu ya. Jadi ketika ada orang yang memberikan kita ucapan terima kasih, sekali lagi jangan lupa untuk membalasnya, bisa dengan kata you're welcome, my pleasure, it was my pleasure, don't mention it, don't worry about it, and the simple word you can use sure atau okay gitu. Paham ya? Dan ini masih mudah karena memang sudah kita aplikasikan di kehidupan kita, ucapan thank you atau terima kasih dan juga jawabannya gitu. Nah, untuk kali ini ada contoh cuplikan dari dialog percakapan di mana dalam dialog tersebut ada ucapan thank you di dalamnya. Dan mari kita coba cari tahu ada obrolan apa sih atau bahasan apa di antara mereka berdua. Nah, kira-kira mulai dari mana ya? Sepertinya dari yang anak laki-laki ya. Dia bilang, thank you Jen, you are very kind. Jadi yang perempuan kita tahu namanya ya Jen ya. Terima kasih Jen, kamu sangat baik. Kind itu baik ya, bisa diartikan baik, bisa diartikan macam. Nah, kemudian Jen yang perempuan menjawab, don't worry, tidak usah khawatir David, nggak usah khawatir David. Anak laki-lakinya bernama David. Jadi ini obrolan yang terjadi antara Jen dan juga David. I will lend you my notebook so you can rewrite it. Saya akan meminjamkan buku catatan saya, jadi kamu dapat menulisnya kembali. Intinya
David mengucapkan terima kasih atas kebaikannya Jane yang telah membantu dia karena telah dipinjamkan buku catatannya. Karena apa? Ya mungkin pada saat mencatat di sekolah si David ini ketinggalan. Makanya si Jane memberikan bantuan supaya David bisa menyelesaikan, bahkan mungkin merapikan juga ya tulisannya. Nah, di sini maka atas bantuan atau jasa yang diberikan oleh Jane terhadap David, David bilang thank you. And the response of Jane is don't worry. Gitu ya. Untuk ucapannya adalah thank you, untuk responnya adalah don't worry. Nah, selanjutnya masuk ke contoh, di mana contoh yang kali ini terdapat dalam dialog langsung, tidak bergambar ya. Ada Rama dan juga Amar. Rama menyapa terlebih dahulu. Hi Amar, I have a hamburger for you. Hai Amar, saya punya sebuah hamburger untuk kamu. Amar menjawab, Hello Rama, oh thank you so much, I really like hamburger. Halo Rama, oh terima kasih banyak. Saya suka banget loh sama hamburger. Saya sangat suka sama hamburger. Kemudian Rama memberikan respon karena Amar mengucapkan thank you so much. Dia menjawab my pleasure. Nah, di sini ditemukan ya untuk express gratitude or thanking. Ekspresi mengucapkan terima kasih terdapat di kalimatnya Amar, yaitu di kalimat thank you so much. And the response of gratitude itu terdapat di kalimatnya Rama dengan kalimat yang berbunyi my pleasure, dengan senang hati. Easy? I think it is very easy for you. Sangat gampang ya. Dan ini memang tidak bisa kita pungkiri udah sering banget kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi mohon untuk kalian anak-anak kelas 71 dan 72 mulai dari hari ini coba latih lidah kalian dan PD kalian untuk mulai mengucapkan kalimat bahasa Inggris mudah seperti ini. Ibaratnya dengan kata thanks aja menyisipkan, kemudian dari kata hello, hi, how are you, good morning. Nah, itu silahkan kalian praktekkan ya ke keluarga kalian, bisa ke kakak, adik, ayah, ibu, itu lebih baik. Karena apa? Itu membuktikan apa yang sudah kalian dapatkan, ilmu atau pengetahuan materi yang sudah kalian dapatkan bisa kalian ekspresikan. Karena apa? Kembali lagi, tujuan dari chapter 1 ini endingnya adalah atau akhirnya adalah, ujungnya adalah kalian dapat mengekspresikan, mempraktekkan dari ekspresi-ekspresi yang sudah kalian dapatkan. And it is a good thing, sesuatu yang bagus. Dan kalian a good job, dapat jempol dari saya kalau kalian memang sudah menerapkan di kehidupan kalian. Nah, oke, sekian penjelasan dari saya untuk materi tentang expressing gratitude and the response of it. Untuk mengucapkan terima kasih dan bagaimana meresponnya, sekali lagi saya berpesan, mohon silahkan latih diri kalian untuk mengucapkan dan juga mengekspresikan beberapa ekspresi ungkapan-ungkapan yang telah kita pelajari dari awal ya. Silahkan gak usah jauh-jauh kalau kalian masih malu untuk mengekspresikan secara langsung. Kalian bisa secara dengan bahasa tulis ketika chatting kepada orang tua, saudara atau teman, sisipkan kalimatnya. Terus kemudian ketika orang bilang thank you, ya bagaimana cara meresponnya? Ketika orang bilang good morning, kalian bagaimana cara meresponnya? Nah, silahkan mulai praktekkan di situ. Karena apa? Ketika kalian menemukan bentuk soal yang sama, yang artinya dimana dalam kalimat soal itu ada ekspresi tersebut, kalian udah gak asing lagi bagaimana cara meresponnya. Dan itu sebuah kemudahan ya untuk kalian, dimana kalian sudah mendapatkan satu langkah lebih maju daripada kalian hanya berdiam diri. Artinya sudah dapat materi tetapi hanya ditulis, tidak dibaca, bahkan tidak dipraktekkan. Itu agak sedikit mubazir ya gitu. Jadi sekali lagi saya pesan, silahkan mulai dari sekarang dilatih dirinya untuk berani mengekspresikan apa yang sudah kalian dapatkan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, tetap cuci tangan. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.